حي على Para bapak yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kali ini kita melanjutkan studi kita terhadap fikih al-Imam Asy-Syafi'i atau fikih mazhab Syafi'i dari sunan al-sujud, yaitu sunnah-sunnah dalam sujud. Setelah sebelumnya kita membahas tentang rukun-rukun dalam sujud, maka kali ini kita bahas sunnah-sunnah dalam sujud. Ada beberapa hal yang disunnahkan dalam bersujudnya kita di dalam salat. Ya, dikatakan oleh penulis kitab Al-Mu'tamad, yaitu Syekh Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah. Yustahabbu fi sujudi al-umur taliyah. Dianjurkan beberapa perkara berikut dalam sujud. Yang pertama, at-takbir. At-takbir itu apa? Mengucapkan kalimat takbir. Jadi sekali lagi bedakan antara mengucapkan kalimat takbir dengan mengangkat tangan. Bahkan ketika menuju sujud, maka tidak mengangkat tangan. Betul? Rukuk, angkat tangan ya. Allahu Akbar. Bangkit dari rukuk, i'tidal, angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Menuju ke sujud, angkat tangan. Tidak. Allahu Akbar, tidak angkat tangan. Begitu dalam hadis. Duduk di antara kedua sujud, angkat tangan enggak? Enggak ada. Ya. Nah, kemudian bangkit dari sujud kedua menuju rakaat kedua, angkat tangan enggak? Tidak. Oke. Bangkit dari sujud kedua menuju rakaat keempat, angkat tangan enggak? Rakaat keempat? Tidak. Bangkit dari tasyahud awal menuju ke rakaat ketiga, angkat tangan. Baik. Ya udah, berarti kajian kita selesai sampai sini. Ya, baik. Takbir dikatakan di sini yustahabbu an yabtadi'a indal hawa atau indal hawi lisujudi bit takbir. Dianjurkan takbir ketika memulai turun menuju sujud. Ya, dianjurkan. Di sini dalam fikih Syafi'i, takbir selain takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Dalam fikih Syafi'i, takbir selain takbiratul ihram hukumnya sunnah. Atau takbiratul ihram hukumnya wajib, rukun. Ya. Dan dianjurkannya itu ketika ibtida'ul hawi, mulainya turun, gitu ya. Itu dianjurkan saat itu. Imam rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila as-salati yukabbiru hina yaqum. Nabi SAW ketika beliau berdiri untuk salat, beliau bertakbir ketika beliau berdiri. Hina yaqum. Bertakbir Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Dan dikatakan hina yaqum, maka yang sahih adalah ketika dia berdiri dengan posisinya di tempat itu. Bukan pas lagi jalan udah Allahu Akbar, enggak. Paham enggak, Pak? Ya, kadang-kadang kalau kita masbuk atau terlambat itu pengen ngejar imam supaya jangan sampai diri dulu dari ruku'. Belum kita, maksudnya berdiri udah, cuman belum stuck di tempat kita akan sholat gitu loh. Masih jalan Allahu Akbar sambil jalan dikir, maka jangan. Tunggu sampai kita benar-benar udah di posisi tempat kita berdiri situ. Gimana, Pak? Allahnya.
Oh, nggak bisa. Makanya, iya, iya. Iya, iya. Oke, oke, oke. Iya, iya. Saya sebagai generasi muda harus ngalah. Wahina yarka, dan ketika ruku'. Artinya ketika ruku' yaitu menuju ruku'. Ya, bertakbir. Thumma yukabbiru hina yasjud, kemudian bertakbir ketika sujud. Maksudnya bukan ketika sujudnya, tapi pas turun menuju sujud. Iya itu. Jadi nggak pas sujudnya, udah sujud, Allahu Akbar lah. Enggak. Paham di sini. Thumma yukabbir hina yarfa'u ra'sahu, kemudian takbir ketika beliau mengangkat kepalanya menuju duduk di antara dua sujud. Gitu kan? Atau juga ketika mau ke rakaat berikutnya. Yaf'alu dzalika fi sholati kulliha hatta yaqdiyaha. Dan beliau melakukan hal tersebut dalam salat semuanya kayak gitu sampai beliau menuntaskan semua dari rukun-rukun salat. Lihat di sini Nabi SAW ketika qama ila salati yukabbiru hina yaqum wa hina yarka' wa hina yukabbir wa thumma yukabbiru hina yasjud wa hina yarfa'u ra'sah. Ada 4 di sini. Ketika berdiri, ketika ruku', ketika sujud, ketika angkat kepala dari sujud. Oke, dia takbir. Dia takbir. Ada enggak perbedaan antara 4 ini? Jemaah sekali. Yang tadi yang dijelaskan, untuk takbiratul ihram khusus itu harus dalam keadaan apa? Dalam keadaan memang berdiri di tempat dia sholat gitu. Bukan dalam keadaan lagi jalan atau satu kaki udah di tempat dia sholat, tapi satu kaki masih ketinggalan di belakang dikit gitu. Dah, gitu. Ya. Hina idza qama. Wahina yarka, dan takbir ketika ruku'. Tapi di sini tafsir kenapa? Ketika mau ruku', bukan ketika ruku'nya. Paham enggak, Pak? Jadi ketika turun, makanya dalam fikih Syafi'i ini yustahabbu an yabtadi'a 'indal hawi lis sujud. Ya itu ketika lagi turun, mau turun. Maka Allahu Akbar gitu. Bukan pas sudah ruku', Allahu Akbar, atau pas sudah sujud, Allahu Akbar, enggak, pas mau ruku', Allahu Akbar. Sami'allah, yarfa' ra'sahu, sami'allahu liman hamidah. Hawi lis sujud, Allahu Akbar gitu, bukan Allahu Akbar. Enggak. Itu disunahkan yang lebih tepat itu. Ketika hina tidak hawi, yaitu permulaan dari turun itu dianjurkan ketika itu takbir. Kemudian ketika mengangkat kepalanya, baik mengangkat kepala sami'allahu liman hamidah beda sendiri. Dia antara dua sujud ya, dan menuju ke rakaat berikutnya. Di sini kan ada 4 hal, tapi dibedakan. 3 dengan yang pertama itu beda. Yang pertama, takbir wajib, rukun, tapi harus berada di posisi berdiri di tempat itu. Sementara untuk ruku', sujud, mengangkat kepala, ya, ruku' dan sujud terutama, apakah ketika ruku' dan sujudnya? Tidak, sebelumnya. Loh, bukan, ini pertanyaannya, ngerti nggak pertanyaan? Bukannya kontras. Antum bilang enggak boleh takbiratul ihram sebelum berdiri di tempatnya. Padahal kan sama-sama diri. Kenapa enggak pas lagi jalan, Allahu Akbar, baru kemudian sampai tempat? Paham nggak di sini coba? Sedangkan untuk ruku', antum bilang sebelum ruku'. Untuk sujud, sebelum sujud baru takbir. Kenapa enggak boleh ya? Takbiratul ihram. Paham di sini, Pak? Saya tidak lihat Pak ini, Pak Anto di mana, Pak? Itu bukan Pak Anto,
Iya. Apa ini yang poster? Foto. Masya Allah, kealingan sama Pak sama pensinya. Banyak, Pak. Kan biasanya kan di sini atau di sini. Enggak, soalnya biasanya di sini kok nggak kelihatan. Jawabannya adalah redaksi hadis Nabi, kana idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqum. Jika beliau idza qama, ketika beliau berdiri ila shalah, menuju salat, beliau bertakbir ketika hina yaqum, ketika berdiri itu. Jadi ada dua penguatan ketika berdiri, dan seseorang disebut sedang berdiri ketika dia memang di tempat itu. Kalau enggak di tempat yang udah berdiri, berarti jalan, bukan diri namanya. Iya. Coba ada orang lagi jalan, lagi diri ya, enggak cocok. Wah, saya lagi jalan, lah itu kan lagi diri. Iya, diri benar, cuman ini enggak cocok disebut diri. Ya, begitu ya. Maka qam di sini, berdiri di sini, di tempat yang sabit, tempat yang tetap di situ. Ya. Dan kemudian tadi ketika imam rukuk, wah, makmum langsung berkumpul. Makmum langsung yang masbuk langsung cepat-cepat. Allahu Akbarnya itu langsung ke rukuk. Itu nggak sah. Kenapa nggak sah? Ayo, silakan. Betul, ini sedang takbiratul ihram, betul. Kan Allah Akbar kan takbiratul ihram saya maksud. Tapi kenapa nggak sah ketika dia takbiratul ihramnya langsung duduk? Karena ketika takbiratul ihram harus berdiri tegak di posisi yang berdiri. Nah, sambil nunduk gini, berarti dia tuh udah masuk ke rukun berikutnya. Masuk ke rukun berikutnya dia. Takbiratul ihram itu nggak bisa digabungkan dengan rukun berikutnya. Gitu. Itu yang lebih sahih. Ya. Tapi sebagian ulama berpendapat. Nah, itu yang lebih sahih. Intinya itu yang lebih sahih. Kayak berpendapat yang tadi, yaitu langsung brok gitu, Allahu Akbar langsung. Tapi enggak, yang sahih tidak. Makanya yang lebih tepat adalah, kalau keadaan antum seperti itu, Pak, 2 kali takbir. Ya. Pertama takbiratul ihram, kedua takbiratul intiqal menuju ruku. Itu hilang syubhatnya udah. Gitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i, takbiratul ihram itu wajib, jelas itu fardu rukun. Takbiratul intiqal menuju ruku itu sunnah atau wajib? Sunnah. Maka dalam mazhab Syafi'i wallahu alam, takbiratul ihram Allahu Akbar berdiri langsung ruku tanpa takbir lagi, sah atau tidak? Sah. Itu. Cuma jangan lakukan takbiratul ihram pas lagi karena itu bukan tempatnya takbiratul ihram. Posisi berdiri, bagi yang mau berdiri. Itu, Pak. Ya. Wa yakunu takbir fi sujud. Itu pendapat yang lebih tepat yang tadi saya sebutkan. Wa yakunu takbir fi sujud wa rafa' minhu biduni raf'il yadain. Dan takbir menuju sujud serta takbir mengangkat kepala dari sujud itu tanpa mengangkat kedua tangan. Ya enggak? Loh, itu menuju rakaat ketiga angkat dua tangan. Itu ngangkatnya bukan karena sebelumnya sujud, tapi sebelumnya tasyahud awal. Tapi kalau rakaat ketiga witir, nah kan gitu. Gimana jawabannya, Pak? Rakaat ketiga witir ada 2 cara atau 3 cara bahkan. Gimana? 3 rakaat witirnya ada 3 cara. Cara pertama full langsung satu kali tasyahud. Tasyahud akhir saja langsung. Kalau kayak gini berarti rakaat ketiganya itu tidak mengangkat. Oke? Cara kedua,
Disambung ya, cuma ada pemisah antara sujud dengan tasyahud awal. Ada nggak kayak gitu, Pak? Ada nggak, Pak? Pernah ada nggak? Nggak di sini ya? Nggak pernah. Kayak sholat maghrib. Ya kalau ada, ya ada. Diadain ya ada. Bapak mau adain nanti habis maghrib, habis sisa, boleh-boleh aja, tapi sendiri aja sana. Ya. Jadi rakaat kedua, dia mau witir rakaat kedua, dia tasyahud awal. Mirip sama sholat subuh, sholat maghrib. Habis tasyahud awal, dia bangkit berdiri. Nah, angkat tangan nggak? Angkat tangan. Oke? Itu cara kedua. Cara ketiga. 2 rakaat, terus tasyahud salam. Kemudian bangkit lagi, 1 rakaat. Ini witir cara ketiga. Ketika bangkit lagi, untuk rakaat ketiga ini, 1 rakaat, takbir nggak dia? Takbiratul ihram bahkan. Gitu ya? Takbiratul ihram. Iya, karena udah salam, terus habis itu takbiratul ihram. Ketika angkat lagi, gitu ya? Li'annahu kana la yaf'alu dzalika fi sujud, karena Nabi SAW tidak melakukan mengangkat tangan di sujud. Dia menjalankan sujud di sujud, baik menuju sujud atau setelah sujud. Yang kedua di antara sunnah sujud, tartibus sujud. Ngurut ketika sujud. Berurut ketika sujud. Kronologis ketika sujud. Yusta'abbu lil musalli 'inda sujudi an yad'a rukbatayhi thumma yadayhi thumma jabhatahu wa anfahu. Dianjurkan untuk orang yang salat ketika sujud untuk menaruh, yang dianjurkan menaruh apa? Kedua rukbatayhi. Rukbah itu apa? Lutut. Nah, dalam mazhab Syafi'i lutut duluan. Ya. Ini khilaf di antara ulama. Mana duluan? Lutut duluan atau tangan duluan? Gitu kan? Mazhab Syafi'i lutut duluan. Ada mazhab lain tangan duluan. Ya, enggak ada mazhab lainnya terus batok duluan, mundas enggak ada. Imam lutut duluan, tangan duluan. Dan ini hukumnya sudah bukan wajib, sehingga tidak perlu pengingkaran macam-macam. Kok kamu tangan duluan, mazhabnya beda kamu sama saya. Itu enggak usah kayak gitu lah. Capek. Lagi ngapain berarti orang sholat? Oke. Rukbah duluan, lutut duluan. Tsumma yadayhi, kemudian baru tangan duluan. Tsumma jabhatahu, setelah tangan, jabhatahu wa anfahu, berbarengan. Batok keningnya dan hidungnya. Keningnya dan hidungnya. Mana yang lebih ditekankan, kening atau hidung? Kening. Kening, Pak. Ya. Hidung malah sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Kalau kening fardu, malah kewajiban, rukun sujud kening itu. Dan itu pun tidak boleh ada penghalang di keningnya. Gitu kan? Kan udah pernah dijelasin. Kan itu pernah kita pelajarin, Pak. Ya kan? Kening nggak boleh penghalang, baik peci, cadar, gitu. Tapi kalau hidung, sebagian ulama tidak mewajibkan. Ya, makanya tetap sah kalau hidungnya nggak kena bagian sujud, nggak kena landasan sujud, nggak apa-apa, sah. Walaupun tentu jangan kayak gitu, hidung kena. Kecuali memang hidungnya mendem misalnya, ya, pala jenong, bibir monyong, hidung pesek. Nah itu susah itu. Itu mau digini-gini juga susah itu. Ya nggak bisa, nggak kena. Nah, ya, ada pala jenong, paruhnya juga nonjol, hidungnya pesek lagi. Nah ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi yang hidungnya mancung atau besar atau pokoknya bisa nyentuh, maka dianjurkan itu nyentuh. Ya, itu menurut sebagian ulama. Dan itu juga di dalam mazhab Syafi'i. 5 rawa Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yatayhi. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan Nasa'i.
Nabi SAW, beliau jika sujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Dan kalau beliau bangkit ya dari sujudnya, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ayo, gimana? Pak Amin mau nyontohin nggak, Pak? Biar dapat pahala, Pak. Bismillah, Pak. Coba dari ruku dulu. Coba tolong dari ruku dulu, Bapak. Dari ruku, dari diri dulu. Mau tolong diri dulu. Diri dulu. Ini biar pahala banyak, Pak. Nah, sujud, Bapak sujud. Bismillah. Tadi sujud duluan Kak lutut, silakan, Pak. Nah, ya terus nah. Nah, sah nggak sujud apa menurut beliau gerakannya benar nggak barusan? Hah? Enggak, Pak, enggak benar, Pak. Karena beliau ketika turun menuju sujud, beliau ngeliatin ana. Loh, Pak Amin bingung. Pak Amin bingung. Kan harusnya kan ngeliatin tempat sujud. Coba kalau misalnya antum sujud ngeliatin depan kan, itu walaupun sah tapi kan nggak baik gitu kan. Orang tua dikerjain, subhanallah. Gitu, sekolah tadi. Maaf ya Pak Amin. Pak Amin nggak ngerti Pak tadi maksudnya apa. Hah? Terlalu serius Bapak mas sujudnya Pak? Oh? Masya Allah. Maksudnya Pak Amin, maksudnya tadi ketika sujud, menghadapnya mata itu ke tempat sujud. Iya, jangan ke sana, jangan ke saya. Makanya tadi lah sujud menghadap ke depan itu nggak ngapain gitu kan. Nah, tadi sujudnya benar. Coba tolong bangkit dari sujud tolong Pak. Nah, bangkit dari sujud kan mana duluan tadi? Ya. Nah, sujud. Ya. Oke, kemudian di sini mana duluan yang Nabi SAW nahadha yaitu bangkit. Rafa'a yadaihi. Nah ini dari sujud mengangkat kedua tangannya duluan, baru kemudian kedua lututnya. Nah seperti itu. Bisa. Gimana? Oke ya. Jadi kalau misalnya dia awali dengan lutut, kemudian tangan, dan berikutnya ketika bangkit, tangan dulu baru lutut. Gimana? Oke, seperti itu. Fa in wada'a yadayhi qabla rukbatayhi ajza'uhu dzalik. Kalau misalnya dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya pas mau sujud, ajza'uhu dzalik. Itu udah cukup. Dia terbalik. Tangan dulu, baru kaki dulu, baru lutut dulu. Itu nggak apa-apa, boleh. Nggak makruh dan nggak dosa. Ya, boleh. Wala syai'a alaihi li'annahu taraka hay'atan. Nggak masalah. Dia nggak perlu sujud sahwi apalagi nggak. Ini hanya sunnah hay'ah. Nah, dikatakan di sini wa wad'ul anfi sunnah dalam mazhab Syafi'i meletakkan hidung itu sunnah. Nempelin hidung maksudnya. Nempelin hidung ke permukaan tempat sujud sunnah, tidak sampai wajib. Walakin la yasihu al-iqtisaru alaihi dunal jabhah. Tetapi tidak sah kalau cuma nempelin hidung tanpa jidat. Itu enggak sah sujudnya. Nah, hidung doang ditempelin, ini enggak kena. Misal cepet-cepetan. Ini doang, ini enggak kena. Baik dengan ini doang maksudnya, ini enggak kena emang enggak ditempelin, atau ini kena tapi ini kehalang. Kehalang total. Enggak ada bagian kulit yang kena, maka ini tidak sah sujudnya. Tidak sah sujudnya. Dan ingat, sujud itu rukun. Dalam sholat sujud itu rukun atau wajib? Rukun. Ingat kaidahnya. Ya.
rukun kalau ditinggalin sengaja, batal sholatnya. Sengaja itu sadar, dia tuh meninggalkan ini, kewajiban dalam rukun ini gitu loh. Kalau enggak sengaja, dan sudah pindah rukun, diulang rakaatnya, karena batal rakaatnya. Bisa dipahami, Pak? Itu rukun. Maka kalau seseorang, dia tahu, ini nih kalau enggak kena, dia kan pakai peci yang ini, Pak. Nah, kayak gini nih, nih. Ini cuma alis doang, nggak cukup. Plop gitu kan. Ya. Nah, nggak sah sujudnya. Tapi kalau di tengah-tengah dia sujud, dia giniin terus nempel, nah itu sah. Atau udah terwujud kewajibannya dalam rukun sujud. Nah, kalau dia kayak gini, dia tahu nih kena nih, dia tahu ini bisa, ini adalah membatalkan rukunnya. Maka kemudian ketika dia bangkit sengaja sengaja nggak ngenain jabhah, maka dianggap batal. Apanya yang batal nih, Pak? Sholatnya. Iya, Pak. Kenapa? Karena dia sengaja tahu ini membatalkan, tahu sengaja, maka dia batal. Sholatnya batal. Sholatnya batal. Itu. Repot ya. Nah, sekarang harus tahu makanya. Nanti ketika sholat jangan terlalu ke bawah ini, Pak, ya. Kayak gitu. Apalagi pakai cadar. Nah, jangan ada apa-apa pakai cadar gitu kan. Kalau nggak sengaja dalam artian lupa, maka yang batal apa sekarang? Rukunnya. Kalau dia udah berpindah rukun ke rukun lainnya, maka rukun apakah rukunnya apa? Rakaatnya kok rukunnya sih? Rakaatnya, Van. Rakaatnya batal rakaat itu. Dia tambah lagi nanti rakaat berikutnya masih di rakaat yang sama. Nanti sujud sahwi, Pak, di akhir. Tapi tambah rakaat dulu. Itu kalau lupa. Kalau lupa, waduh, iya ya tadi ini ya nggak lengkap kayak. Nah, kenapa, Pak? Kenapa Pak Amin kok kayak kecewa dengan penjelasan saya, Pak? Bagaimana, Pak? Anda bingung juga, Pak Muhammad. Semoga Allah merahmati Pak Amin. Amin. Kok ngeliatin saya kayak gitu, Pak? Ada apa, Pak? Amin. Semoga Allah merahmati Pak Amin. Amin. Ya. Oke. Nah, itu penting itu diketahui. Makanya pakai peci besok-besok jangan terlalu serius, Pak. Bawas. Ya, jangan. Agak ini biar keningnya itu kena gitu. Karena ini nggak boleh dihalangin. Perempuan aja nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali darurat untuk perempuan. Yaitu ketika mungkin dia sholat di masjid yang betul-betul kelihatan dia lagi sholat dan banyak pria lalu lalang takut fitnah, maka dia baru boleh pakai cadar. Kondisional banget itu. Tapi kalau misalnya di tempat yang tertutup, nggak boleh dia sholat pakai cadar, nggak boleh. Ya. Dan itu pun, ya tadi yang boleh itu, ketika memang dikhawatirkan laki-laki terfitnah gitu loh, Pak. Kalau nggak mengkhawatirkan itu, misalnya udah nenek-nenek, ya nggak ada yang mau lihat, ngelihat pun nyesel orang-orang. Nah itu nggak usah mikir kayak gitu. Aduh, Mbak ini kalau buka cadar takutnya ada yang terfitnah, nanti ngajak nikah. Wah ini mah mubalaghah berlebihan, ya nggak usah. Maka nggak sah dia kalau ditutup. Kaifiyatu sujud, bagaimana tata cara sujudnya? Dari segi sunnah, ya. Yandubu lil musalli an yad'a kaffaihi fi sujudi hadwa mankibaihi. Dia anjurkan bagi orang yang salat menaruh kedua kaf telapak tangan pada saat sujud setara dengan mankib, bahu. Setara gini. Tergantung antum melebar apa enggak, mulai kayak gini.
Ya, setara, setara. Gimana sih ya? Nggak ada tembok jadi ini. Nah, setara. Hmm? Enggak, bukan. Gimana? Bukan tinggi, Pak. Ini kayak misalnya kita Allahu Akbar. Kan kalau misalnya takbiratul ihram begini, setara dengan kuping atau setara dengan bahu, pundak. Gitu ya? Enggak. Enggak. Iya. Iya. Ya gitulah pokoknya. Pak Amin susah Pak Amin diinstruksikan. Iya. Searah Pak gitu pokoknya. Iya. Mau kayak gini, pokoknya seginilah gini. Iya, tinggi ya. Tinggi namanya. Iya. Ini nih. Ya. Kalau misalnya luas tempatnya nggak ada orang samping, ini boleh. Susah kalau kayak gini Pak, harus sujud beneran baru. Ya. Wa yustahabbu an yujafiya mirfaqaihi an janbaihi. Mirfaq itu apa? Melonggarkan mirfaq? Merenggangkan sikunya. Ke samping. Itu anjuran. Tapi kapan anjurannya? Kalau samping nggak ada orang sendiri ya. Lima rawa Ahmar bin Jaz radhiyallahu anhu anna Nabi SAW kana idza sajada jafa uddaihi an janbaihi. Nah itu. Ya. Putra-putra tolong diperagain aja, tolong coba. Peragain. Diperagakan tadi yang baru saya ngomongin. Dia yaitu melonggarkan ini tangan ketika sujud. Nah, searah dengan itu boleh tuh. Iya, searah dengan bahu, ahsan. Ya, gitu. Kelihatan nggak Pak yang belakang, Pak? Kelihatan apanya dulu nih? Ya orang nggak, ya kelihatan, tetap kelihatan. Ya seperti itu, ya. Itu lebar. Ya, Nabi SAW kayak gitu. Tapi ketika memang tidak sholat berjamaah. Sholat berjamaah namun jadi imam atau sholat sendiri. Nah gitu, kayak gini. Adapun kalau sholat berjamaah, sampingnya jemaah, nggak bisa kayak gitu. Ya Pak ya? Disikut temannya, lebar lagi kita. Orang mau sujud gimana coba? Wah songong nih, kata saya songong banget nih orang nih, belagu nih ya, baru belajar fikih kayak gini. Nah itu dia, ya. Jangan sampai demi yang sunnah kemudian kita kacaukan sholat sebelah. Gitu ya, paham ya Pak? Iya. Jangan sampai kayak gitu. Ya. Kemudian wa yustahabbu an yarfa'a batnahu an fakhidhaihi. Dianjurkan untuk mengangkat perutnya daripada pahanya. Kebayang? Gimana? Kalau bisa tidak nempel perutnya dengan pahanya. Ya, bukan melengkung juga Pak. Biasanya yang kurus lebih mudah. Kalau kegemukan, gemuk dan perutnya membesar itu ya mau gimana? Itu yang bikin melengkung. Susah. Ya udah segitu-gitu aja. Tapi kalau memang bisa ya alhamdulillah. Cara latihannya kadang-kadang adalah dengan coba ketika sujud taruh ini di bagian bakal perut. Kalau bisa tidak kena botol dengan perut. Nah bisa nggak? Gitu. Nah ini latihan aja pas sholat nggak usah kayak gitu. Masa setiap sholat taruh kayak gini, nggak ada kayak gini cari dulu beli dulu ya. Nggak latihan aja. Nanti kalau misal kadang orang nggak terbiasa kayak gitu, nah setelah belajar dia coba plek taruh gitu. Ya, yang kayak gini Pak, jangan yang aku gelas, nah itu mah nggak ada apa-apanya. Ini plek. Nanti ketika ini kan ini paha, lutut, badannya gini nih. Nah, kena nggak nih? Taruh di bagian yang dekat perut Pak, jangan taruh di dada. Susah kalau dada tuh gini dong. Kayak kucing marah nanti ya. Gitu. Anjurkan, dicoba ya di rumah.
Jangan di sini, nanti kalau di sini dibully sama bapak-bapak lainnya. Itu lagi praktik tuh dia gitu ya. Nah, kemudian dianjurkan dalam riwayat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada jakha, yaitu tadi, atau ya jakha. Dan itu maknanya sama, yaitu raf'ul batn, mengangkat perutnya. Tapi mengangkat perut ini bukan melengkung, yaitu nonjol bagian punggung kayak gini nanti bengap. Enggak gitu. Artinya adalah dia lurus, tapi memang perutnya Rasulullah SAW itu tidak membesar dan semisalnya, maka bisa seperti itu. Tapi yang nggak bisa, ya khalas, nggak apa-apa. Karena ini tidak sampai wajib. Wa yafarriqul musalli baina rukbatayhi wa baina qadamayhi qadra shibr. Dan menjedakkan orang yang salat ini ketika sujud, menjedakkan antara kedua lutut dengan kedua kakinya sejarak 1 jengkal. Ngerti nggak, Pak? Ketika kita sujud, lutut kita itu jangan nempel dengan lutut lainnya. Maksudnya jangan gini. Kecuali kalau kesempitan, yaitu beda konteks. Berikan kerenggangan antar lutut kanan dengan lutut kiri, space-nya berapa? 1 jengkal gini. Ya, itu dianjurkan. Ya, baik yang gemuk atau yang kurus. Yang gemuk ya tetap besar ya karena gemuk. Yang kurus ya jangan belagu juga. Kurus pengen gede itu. Ya, dalam sholat jamaah. Nah, di sini dalam sholat sunnah juga nggak usah berlebihan untuk ukuran antar lutut. Segitu-gitu aja udah. Karena riwayat Abu Humaid radhiyallahu anhu fi wasfi salat Rasulullah SAW, faqala kana idza sajada farraja baina rijlaihi. Rasulullah SAW ketika sujud, beliau merenggangkan antara kedua kakinya. Tapi kedua kaki di mana? Lutut. Adapun kalau jari kaki tempel. Wa yuwajjihu asabi'ahu nahwal qiblah, dan beliau menghadapkan jari-jarinya ke kiblat. Riwayat Abu Humaid lagi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dan menghadapkan ujung-ujung jari kakinya ke kiblat. Gimana? Bisa dipahami? Itu ketika sujud. Bisa? Sok dihitung. Lihat tuh jarinya. Ya, sujud sok. Nah, diusahakan menghadap kiblat. Ya enggak? Dan kaki kanan dan kaki kiri nyempel semampunya. Gitu. Syukran. Nah, kan itu jadi kakinya tuh dilipat, jarinya tuh diginiin. Hah? Apa? Ditekuk kayak gitu, ditekuk ketika sujud. Iya. Nah, kadang-kadang kan kita enggak ditekuk. Didiriin. Itu enggak tepat. Walaupun ya sah-sah aja. Hah? Nah, ada yang diangkat. Nah. Enggak tahu sarafnya kenapa, enggak tahu. Diangkat. Ya enggak. Kalau diangkat malah enggak sah. Iya. Kenapa diangkat enggak sah? Karena Nabi SAW mengatakan aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang. Kalau diangkat berarti 5 tulang doang dong. Iya. Gitu. Udah jari kaki diangkat semua, lutut diangkat pula. Ini namanya atlet. Bukan sholat. Ya, akrobat ini. Ya. Nah, kemudian Abu Qatadah meriwayatkan kana yaftahu asabi'a rijlaihi. Beliau yaftah bukan yaftah. Ya. Yaitu yaftah ta'wij al-asabi', yaitu di apa namanya? Diginiin, ditekuk. Jari-jari ditekuk semampunya dia. Kalau misalnya jari paling ujung, bukan jempol, lawannya jempol apa paling ujung? Kelingking. Kelingking kaki itu kan kadang-kadang enggak nyampe tuh. Entah karena kecil, entah bentuknya emang paling ujung naik sendiri, ya itu enggak usah dipaksain. Ya udah, yang semampunya aja lipat, itu yang dilipat. Dan dilipatnya ke depan. Ya. Jadi Pak, ketika kita berdiri, ya nih, diri, ya, kaki itu
Lurus, Pak. Ayo sok. Banyak orang kayak gini nih, kayak gini. Enggak tepat, Pak. Ini kalau kayak gini juga mau ngerapatin insaf juga kadang kurang. Gini lurus ke arah kiblat semua jarinya. Oke? Ruku pun begitu. Sujud ini gini ke arah kiblat. Gini, Pak. Kalau gini, ini pas ruku. Cengkram lutut. Jangan pas sujud kayak gini, pas ruku kayak gini kebalik. Kebalik. Jadi pas ruku kayak gini, cengkram itu lutut, pas sujud kayak gini, menghadap ke kiblat. Gitu. Dan kayak gini, bukan gini. Gitu loh. Ini mah ke sana, tapi ini sunnah semua, bukan sampai enggak sampai wajib. Ya. Baik, kemudian dikatakan oleh penulis hafizallah wa yustahabbu an yanshura asabi'a yadayhi wa yad'ahuma hadwa min mankibaihi. Dianjurkan untuk mengumpulkan, di sini nashr yaitu mengumpulkan, menyebarkan maksudnya mengumpulkan jari kedua tangannya dan menaruhnya, meletakkannya sejajar dengan bahunya. Ya. Karena riwayat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja asabi'ah wa idza sajada dhamma asabi'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ruku' maka beliau merenggangkan jemari-jemari tangannya. Dan ketika sujud, beliau mengumpulkan, maksudnya merapatkan jari-jari tangan-tangannya. Nah ini penting. Praktekkan itu jemaah, sesuai sunnah Nabi SAW. Ya. Jangan diwalik. Ya. Wa fi riwayatin ziyadatun, dalam ada tambahan dalam suatu riwayat, wa ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi, dan menjadikan kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Wa yustahabbu an yarfa'a mirfaqaihi 'anil ard, dan dianjurkan untuk mengangkat kedua sikunya di atas bumi. Gimana? Nih, Pak, antara gini sama gini, antara gini sama gini bagusan gini. Semakin terangkat ininya bagus. Oke, nah itu kayak gitu. Itu yang maksimal kayak gitu, tapi pas sholat sendiri. Maka kalau antum melihat ada seorang hamba Allah itu kayak gitu sholatnya, ini diangkat maksimal, selama enggak menzalimi orang lain, maka itu yang lebih bagus gitu loh. Begitu ya. Jadi diangkat dari bumi. Gitu. Ya. Kalau yang biasa gimana, Putra? Yang biasa kayak gini. Coba. Yang biasa. Ya, agak low, agak rendah. Nah itu boleh, benar, tapi ya kurang tepat. Silakan gitu sampai komat. Ya, Nabi SAW berkata, idza sajadta fadumma kaffaika warfa' mirfaqaik. Hadits Al-Bara bin Azib. Jika, kata Nabi SAW, jika engkau sujud, maka kumpulkanlah kafnya, yaitu gini, ya, kumpulkan kaf di sini maksudnya adalah jarinya, ya, warfa' mirfaqaik, dan angkatlah sikumu, itu, ya. Mau nggak Pak semua praktekin Pak? Coba. Mau nggak Pak semua praktekin? Bisa biar tak lihat ya. Ayo. Biar tak lihat, tolong praktekin. Ini aja. Saya pengen lihat ininya aja, Pak. Biar. Ya. Coba Pak ini, udah cukup Pak Zul. Pak ini siapa? Nah, antum coba. Tadi gimana? Nah, itu coba menghadap ke kiblat itunya. Nah, ini kan beliau kayak gini. Antum kayak gini, Pak. Kalau Anda lihat ya. Nah, coba dilebarin. Bapak yang kacamataan bisa keluar dulu enggak, Bapak? Coba lebarin. Ya. Enggak, lebarin. Terus lebarin. Nah, hadap ke kiblat, bukan miring. Nah, kurang. Yang kanan kurang, hadap kiblatnya kurang. Itu malah ngadep sini. Nah,
Nah itu. Iya, memberikan spasi antar ini, spasi antar lutut, ya, tapi kakinya kurang rapat di bagian jemari kaki. Nah, dan dilipat itu jemarinya menghadap kiblat. Ditekuk masih ya. Nah, bisa tuh sampai zikir isya kayak gitu. Ya, gitu Pak ya. Nah, kayak gitu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, untuk materi cukup sampai situ insyaallah. Nanti ada tasbih dan doa ketika sujud kita bahas pada pertemuan mendatang. Ada soalan Pak? Jangan banyak-banyak Pak ya. Ya, enggak. Ya boleh. Maksudnya tetap sah. Dan juga berangkat sebagian ulama memahami yaitu idza raka'a, yaitu ketika dia rukuk dia takbir. Yaitu sebagian ulama memahami yaitu setelah udah rukuk. Pas sudah rukuk baru dia takbir. Itu ada yang memahami begitu juga. Baru Allahu Akbar. Ya, itu sah. Ya, ada dengan alasan itu atau bukan dengan alasan itu tetap sah. Boleh. Dan makmum juga makmum sebenarnya makmum itu sebaiknya apalagi yang enggak melihat langsung itu baru rukuknya kapan? Setelah selesai imam membaca Allahu Akbar. Ya, itu yang lebih sahih. Ya. Kalau bisa jangan pas imam bergerak dia bergerak walaupun itu ya sah-sah aja. Tapi kalau takutnya imamnya lembet ya belum dia Allahu Akbar udah bergerak, imamnya lembet. Ya kan ada berapa imam tua tuh? Ya kan? Bangkit dari sujud menuju rakaat berikutnya tuh kadang-kadang kan. Allahu Akbar. Udah selesai imamnya itu belum sampai naik. Makmumnya seger-seger. Nah, rusak itu salat makmum tuh. Karena mendahului imam. Sebagian ulama mengatakan itu bisa batal itu salatnya makmum itu. Karena mendahului imam. Makanya kalau bisa imam setelah Setelah selesai Allahu Akbarnya itu. Itu pun sambil ngelihat, kalau bisa ngelihat imamnya selesai Allahu Akbar, kalau belum sempurna dirinya jangan dibalap gitu. Ya. Ada ajaib ketemu beberapa orang tua itu yang memang hobinya ngebalap. Ada loh. Ada, tapi tua rata-rata, yang muda malah enggak. Itu kebiasaan dari kecil tuh. Hobinya ngebalap. Kayaknya kalau enggak ngebalap imam enggak aci bagi dia. Baik gua harus balapan sama dia gitu. Itu setelah min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Belum Allahu Akbar. Itu ada makmum yang gini. Udah enggak sabar. Beneran. Ya kan kayak gitu. Udah siap-siap itu. Allahu Akbar duluan dia. Tuh ada. Ada juga pas lagi sujud agak lama dia langsung gitu. Bahkan ada yang duluan, belum Allahu Akbar udah duluan. Subhanallah. Ini didikan kurang bagus ya. Baik, ada lagi? Ya. Takbir menuju sujud. Enggak pakai gini Pak kalau menuju sujud Pak. Enggak pakai gerakan ini kalau menuju sujud, ya kan? Kalau kita sujud kan langsung. Mau ruku juga Allah, ini kan Allahu Akbar gitu. Apa ya? Di awal gerakan. Iya. Ibtida di awal, tadi kan kalau sujud juga kayak gitu. Ibtida'ul hawi, yaitu di awal turunnya tubuh ke itu. Ya, di awal gerakan. Allah, kan ini ruku ya. Allahu Akbar gitu. Sepertinya gerakannya cepat Pak, jadi nggak perlu diukur berapa panjang saya pikir. Itu bangkit dari sujud.
Dua-duanya bisa, dua-duanya bisa. Imam kan sebagai imam atau sebagai makmum nggak apa-apa, sebagai sholat secara umum lah ya. Itu mau di awal itu sah, atau sepanjang dia berdiri juga sah. Iya, nggak apa-apa itu mah, ya. Makanya imamnya yang ketuaan. Itu problematika sebagai imam yang sangat tua, Pak. Itu saya lihat juga di beberapa masjid, kita jadi udah selesai, Allahu Akbar, udah selesai. Dan kadang-kadang imam tua itu cuman Allahu Akbar gitu doang kan. Dan itu belum selesai berdiri masih bongkok. Itu juga nunggu takdir, kita nggak tahu dia nggak tahu jadi apa enggak, diri kan masih lama tuh di perjalanan tuh. Lah kita yang mudah-mudah kan ngelihat ya, oh belum sampai dia. Gitu. Tapi bagi yang nggak paham, apa kayak lewat bukan di dalam ruangan itu atau kehalingan sama jemaah lain dan ternyata melampaui imamnya yang lembet, maka yang nggak apa-apa, maksudnya kan nggak tahu dia. Yang belakang itu nungguin, kalau tahu nungguin. Karena nggak boleh dia menyamai, bahkan nggak boleh, apalagi melampaui gitu. Pak, ya. Saat setelah sujud kedua, kan sujud kan 2 kali Ustaz. Nah, saat akan dari rakaat 1 ke rakaat kedua kan ada Duduk istirahat. Nah, itu takbir intiqalnya itu setelah duduk kah atau dari bangkit dari sujud Ustaz? Kedua-duanya bisa. Bukan 2 kali, tapi dia mau pas bangkit doang, pas bangkit dari sujud, kemudian duduk istirahat, terus bangkit tanpa ngomong, kan udah tadi, itu bisa. Atau dia bisa bangkit, duduk dulu, terus naik, Allahu Akbar, itu bisa. Dua-duanya bisa. Dan baiknya kalau kayak gitu pas jadi imam, untuk menghindari madarat makmum melampaui dia, baiknya pas udah selesai jalsa istirahat itu baru Allahu Akbar. Setelah duduk istirahat, dan duduk istirahat itu pun sebentar, jangan lama-lama, ntar kebablasan jadi tasyahud. Iya, gitu. Jadi tasyahud salam deh, bingung orang ini. Posisi kaki itu yang lebih saya dia kayak posisi di antara 2 sujud loh, apa namanya? Enggak. Apa namanya? Iqa. Iqa. Iya kan dia siap berdiri, Pak. Setahu saya kayak gini juga. Coba. Nah, iya gitu. Iya. Ya bisa gitu, bisa iftiras, bukan iftiras. Iya iftiras. Iya iftiras. Nah, setelah itu kan dia kan kayak iqa gitu duduknya. Ketika mau naik ya. Iya. Ya jalsa istirahat ya. Tapi itu pun sebentar, artinya udah kayak nggak dianggap gitu loh. Langsung jalsa istirahat, langsung kemudian dia naik gitu. Iya. Seperti itu. Ya. Ada apa, Pak? Kayak DKM aja antum nungguin. Ya gitu, Pak ya. Oke, taib. Ya cukup insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.